Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hini Puspitasari, NIM 2019-11-421. Di sini, saya selaku moderator dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul biaya overhead pabrik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, Diah Ayu Putikasari, NIM 2019-11-371. Yang kedua, Arina Sherly Putri, NIM 2019-11-372. Yang ketiga, Muhammad Fatkul Huda, NIM 2019-11-416. Yang keempat, saya sendiri Heni Puspitasari, NIM 2019-11-421. Yang kelima, Febiansyah Bagus Purwadika, NIM 2019-11-426. BOP atau biaya overhead pabrik adalah biaya produksi selain bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik didefinisikan sebagai bahan tidak langsung dan biaya-biaya lainnya yang tidak secara mudah diidentifikasikan atau dibebankan langsung pada suatu pekerjaan. Hasil produksi atau tujuan akhir biaya tertentu seperti kontrak-kontrak pemerintah. Overhead pabrik memiliki dua karakteristik yang harus dipertimbangkan dalam pembebanannya sebagai hasil produksi secara layak. Karakteristik ini menyangkut hubungan khusus antara overhead pabrik dengan menurut Carter dan Usri. Yang pertama, produk itu sendiri. Karakteristik pertama dalam hubungannya dengan produk itu sendiri berbeda dengan bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya overhead pabrik merupakan bagian yang tidak berwujud dari barang jadi. Tidak ada surat permintaan bahan ataupun kartu jam tenaga kerja yang dipergunakan untuk menyatakan jumlah biaya overhead pabrik seperti pada perlengkapan pabrik atau tenaga kerja tidak langsung yang diperhitungkan dalam suatu pekerjaan atau produk. Yang kedua, jumlah volume produksi. Karakteristik kedua menyangkut perubahan sebagian unsur biaya overhead karena adanya perubahan volume produksi, yaitu overhead bisa bersifat tetap, variabel atau semi variabel. Biaya overhead tetap secara relatif tetap konstan biarpun ada perubahan dalam volume produksi, sedangkan overhead tetap per unit output atau akan bervariasi berlawanan dengan volume produksi. Overhead variabel variasi secara sebanding dengan output produksi. Overhead semi variabel bervariasi tetapi tidak sebanding dengan unit yang diproduksi. Apabila volume produksi berubah, efek gabungan dari berbagai pola overhead yang berbeda ini dapat mengakibatkan biaya pabrik per unit berfluktuasi besar. Jenis-jenis BOP berdasarkan sifatnya. Yang pertama, biaya bahan penolong adalah biaya bahan yang dipakai untuk membantu penyelesaian suatu produk yang jumlahnya relatif kecil, sehingga biaya tersebut digolongkan ke dalam biaya produksi tidak langsung. Misalnya seperti lem atau perekat pada perusahaan percetakan, pernis dan paku perusahaan mebel. Yang kedua, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah biaya tenaga kerja yang diberikan kepada pekerja atau karyawan yang tidak menangani secara langsung dalam proses produksi. Misalnya seperti gaji direksi, produksi, gaji karyawan pada departemen pembantu, dan upah mandor. Yang ketiga, biaya penyusutan aktiva tetap pabrik adalah biaya penyusutan terhadap aktiva atau aset tetap yang dipakai di pabrik untuk penyelesaian produksi, baik secara langsung ataupun tidak langsung, misalnya seperti penyusutan mesin pabrik, penyusutan gedung pabrik, penyusutan kendaraan pabrik, dan penyusutan barang inventaris lainnya. Yang keempat, biaya reparasi dan pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan dan perawatan mesin dan juga peralatan pabrik. Yang kelima, biaya asuransi pabrik adalah biaya yang dikeluarkan untuk membagi risiko yang mungkin akan terjadi dalam proses produksi di pabrik. Misalnya seperti asuransi gedung pabrik, asuransi tenaga kerja pabrik, dan lain sebagainya. Yang keenam, biaya jasa kepada pihak lain
adalah biaya yang muncul atau timbul karena penggunaan jasa kepada pihak lain guna penyelesaian dan juga kelancaran proses produksi. Misalnya seperti biaya reparasi mesin pabrik, biaya listrik dan air untuk pabrik, dan lain sebagainya. Lanjutan, biaya-biaya lain yang sifatnya tidak langsung adalah biaya yang berkaitan dengan proses produksi, yaitu biaya yang dikeluarkan pada departemen pembantu. Misalnya seperti gaji mandor bagian gudang bahan baku dan cadangan pembangkit listrik atau diesel. Berdasarkan perilaku terhadap produksi, BOP variabel adalah biaya overhead pabrik yang bertambah dan juga berkurang sebanding dengan perubahan volume produksi, sehingga BOP per unit akan selalu sama atau tetap meskipun terdapat perubahan pada volume produksi, misalnya seperti biaya bahan penolong. BOP tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap atau sama dan pada batas-batas tertentu tidak akan terpengaruh oleh perubahan volume produksi, sehingga jumlahnya akan selalu tetap meskipun volume produksi mengalami perubahan. Sebaliknya, BOP per unit akan selalu berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume produksi. Misalnya seperti biaya penyusutan mesin pabrik, penyusutan gedung pabrik, dan lain sebagainya. BOP semi variabel adalah biaya overhead pabrik yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan perubahan jumlah produksi. Biaya ini mengandung unsur variabel dan tetap, misalnya seperti biaya mandor bagian produksi, biaya listrik, dan lain sebagainya. Berdasarkan hubungan dengan departemen, BOP langsung departemen adalah biaya overhead pabrik yang terjadi dalam departemen tertentu dan manfaatnya hanya dinikmati oleh departemen tertentu. Misalnya, BOP yang ada di departemen perakitan adalah BOP langsung yang ada di departemen perakitan. BOP tidak langsung departemen adalah biaya overhead pabrik, manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Misalnya seperti beban penyusutan gedung pabrik yang didistribusikan ke departemen produksi. Manfaat yang diperoleh dari adanya BOP adalah 1. Menentukan harga secara tepat. 2. Menentukan rincian alokasi biaya. 3. Mengawasi pengeluaran biaya. Tarif biaya overhead pabrik BOP. Metode penentuan tarif biaya overhead pabrik. Dalam penentuan tarif biaya overhead pabrik, perusahaan perlu memperhatikan jumlah tarif biaya overhead pabrik yang akan digunakan. Ada 3 alternatif yang dapat digunakan, yaitu tarif tunggal, tarif departemen aliasi, dan tarif setiap aktiva. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya, jelaskan tarif departementalisasi dalam metode penentuan tarif biaya overhead pabrik. Pertanyaan dari dia, dalam departementalisasi BOP, tarif biaya overhead dihitung untuk setiap departemen produksi dengan dasar pembebanan yang mungkin berbeda di antara departemen-departemen produksi yang ada. Oleh karena itu, departementalisasi BOP memerlukan pembagian-pembagian perusahaan ke dalam departemen-departemen untuk memudahkan pengumpulan biaya overhead pabrik yang terjadi. Nama saya Arina Sherly Putri, NIM 2019-11372. Ingin bertanya, bagaimanakah langkah-langkah menentukan BOP dengan tarif tunggal? Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Arina, NIM 372. 1. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik. 2. Menentukan dasar pembebanan biaya overhead pabrik pada produk. 3. Menghitung tarif biaya overhead pabrik. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.